Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Razi. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Banda Aceh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi teknik-teknik pengambilan keputusan. Yang pertama, teknik-teknik pengambilan keputusan yang efektif. Dengan teknik-teknik yang sesuai, suatu organisasi dapat memetakan sejumlah konsekuensi yang akan muncul dari keputusan yang diambil atas alternatif, solusi, dan tindakan. Teknik yang digunakan bisa dimulai dari teknik yang sederhana, dikarenakan kemudahan akses mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sampai kepada teknik-teknik yang dibangun atas landasan tesis bounded rationality. Ada banyak teknik pengambilan keputusan seperti yang pertama, teknik analisis pohon keputusan atau decision trees. Yang kedua, teknik causal effect atau hubungan sebab akibat yang lebih dikenal sebagai fishbone diagram atau Ishikawa diagram. Yang ketiga, model six thinking head. Keempat, brainstorming. Kelima, linear programming. Dan masih banyak model lainnya. Ada yang bersifat kualitatif deskriptif maupun kualitatif analisis. Analisis diagram Pareto. Analisis Pareto merupakan teknik yang sederhana yang membantu kita dalam memilih perubahan tindakan yang akan kita ambil secara efektif. Analisis Pareto merupakan sebuah teknik pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menemukan perubahan yang akan memberikan manfaat terbesar bagi pengambil keputusan. Langkah-langkah menggunakan teknik analisis Pareto. Yang pertama, tulis sebuah daftar keinginan atau perubahan yang hendak kita raih. Kedua, kemudian berikan skor atas setiap kelompokan atau item. Metode pemberian skor tergantung dari jenis masalah yang ingin diselesaikan. Analisis perbandingan sepasang atau paired comparison analysis. Teknik pengambilan keputusan ini membantu kita dalam menetapkan teknik kepentingan satu alternatif dibandingkan alternatif lain. Teknik ini memudahkan proses pemilihan masalah yang paling penting untuk diselesaikan atau memilih alternatif solusi yang paling akan mendatangkan manfaat terbesar bagi organisasi. Langkah-langkah penggunaan teknik ini dapat dijalankan sebagai berikut. Yang pertama, daftar seluruh pilihan yang kita miliki. Kedua, gambarkan tabel pilihan yang terdiri dari baris dan kolom pilihan. Ketiga, pergunakan tabel untuk membandingkan antara satu pilihan dengan pilihan lain. Keempat, untuk setiap perbandingan tentukan mana dari dua perbandingan yang paling penting, kemudian tetapkan nilai untuk menunjukkan tingkat kepentingan. Kelima, satukan seluruh hasil dengan menambah nilai total untuk setiap pilihan. Nilai ini dapat dikonversi ke dalam persentase. Analisis jaringan. Teknik pengambilan keputusan ini merupakan teknik yang berguna untuk menentukan pilihan atas satu alternatif solusi, di mana penggunanya yang paling efektif adalah bila kita dihadapkan pada sejumlah alternatif solusi yang menarik, serta terdapatnya keragaman faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah yang dipakai dalam teknik pengambilan keputusan ini adalah yang pertama, daftar seluruh pilihan yang kita tetapkan dan seluruh faktor yang kita anggap penting dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, tempatkan kedua dalam sebuah tabel di mana pilihan diletakkan pada baris dan faktor pada kolom. Ketiga, tetapkan tingkat kepentingan relatif dari seluruh faktor. Keempat,
beri penilaian setiap faktor yang dipilih dari angka 0 atau buruk sampai angka 3 atau sangat baik. Kelima, kemudian kalikan setiap nilai atau skor yang akan kita berikan dengan nilai kepentingan relatif yang kita tetapkan. Keenam, tambahkan seluruh skor tertimbang pada langkah 5 atau alternatif pilihan tertentu. Teknik implikasi plus minus. Teknik-teknik pengambilan keputusan yang telah dibahas secara singkat di atas memfokuskan pada pemilihan satu tindakan dari sejumlah pilihan. Teknik ini digunakan untuk melihat konsekuensi plus minus atau pro dan kontra dari suatu keputusan yang diambil. Langkah-langkah penggunaan teknik PMI dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, gambar tabel dengan judul setiap kolom plus minus dan implikasi. Kedua, di kolom plus tulis seluruh konsekuensi positif dari suatu pilihan. Ketiga, di kolom minus tulis seluruh konsekuensi negatif dari suatu pilihan. Keempat, di kolom implikasi tuliskan seluruh implikasi beserta hasil yang memungkinkan dari pilihan yang diambil, baik positif maupun negatif. Kelima, tentukan nilai untuk setiap konsekuensi yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan secara subjektif. Keenam, totalkan seluruh nilai. Analisis kekuatan. Teknik ini dipakai untuk melihat seluruh kekuatan yang mendukung dan menghambat sebuah keputusan. Teknik ini dapat dikatakan sebagai metode khusus untuk menimbang pandangan pro dan kontra atas sebuah pilihan. Langkah-langkah untuk melaksanakan teknik analisis lapangan. Yang pertama, daftar seluruh kekuatan yang mendukung di satu kolom dan kekuatan lain yang menghalangi di kolom lainnya. Kedua, tentukan skor untuk setiap kekuatan dari 1 atau lemah sampai 5 atau kuat. Ketiga, gambar diagram yang menunjukkan seluruh kekuatan baik mendukung maupun menghalangi keputusan beserta skornya. Analisis biaya dan manfaat. Teknik analisis biaya dan manfaat merupakan teknik yang digunakan untuk memutuskan kemungkinan membuat perubahan atas alternatif pilihan yang telah dipertimbangkan. Analisis biaya dan manfaat pada umumnya dilakukan dengan menerapkan teknik analisis keuangan. Seluruh biaya dan manfaat dikonversi menjadi uang sebagai denominator utama. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.